Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Telahen. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema menuju tobat. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 7 dikatakan, siapakah saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dalam satu buku menceritakan kisah berikut. Dalam sebuah acara retret bagi kaum muda bermasalah, seorang gadis berdiri untuk memutarkan pergumulannya dengan bibir gemetar dan air mata membasahi pipi. Ia mengaku, saya telah menjadi pelacur selama 3 tahun berakhir ini. Saya sangat menyesal. Saat gadis itu masih berdiri dengan gamang, ayahnya berjalan menghampiri, lalu memeluknya dan berkata, saat aku melihat kamu, aku tidak melihat seorang pelacur di dalam dirimu. Kamu sudah dibasuh oleh darah Kristus. Kini aku melihat putriku yang cantik. Kisah ini bukan hanya kisah keluarga yang menyentuh, melainkan juga membuat pelajaran yang patut diterapkan dalam kehidupan bergereja. Khususnya saat menyingkapi anggota jemaat bermasalah. Bagaimana tanggapan kita bila tahu ada saudara seiman yang jatuh dalam dosa? Tidak jarang kejadian itu masih menjadi ajang penghakiman, bahkan gosip. Tanggapan itu sangat ganjil kalau kita menyadari bahwa gereja adalah keluarga Allah. Orang yang jatuh ke dalam dosa bukan penyakit yang perlu disingkiri, melainkan saudara yang harus diperhatikan dengan tolong. Seperti ayah gadis tadi, kita dapat belajar untuk tidak berfokus kepada kesalahan yang diperbuat, tetapi pada realita kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus dan di pemulihan yang tersedia dalam anugerahnya. Sikap semacam ini mengandung daya pemulihan yang manjur untuk membangkitkan kembali mereka yang jatuh. Itulah yang dilakukan Yesus terhadap perempuan. Kemurahan Tuhan dimaksudkan untuk menentukan kita kepada pertobatan. Shalom, semoga renungan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you for the happiest year of my life.